Salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Romo dan Bapak Ibu sekalian, keluarga yang abu maupun fotonya dititipkan di sini. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Di bulan April kita pasti ingat, yaitu tanggal 5, di mana dikatakan 5 April adalah puncak dari tradisi Tiongkok atau masyarakat Tionghoa untuk mengenang, mengunjungi leluhur-leluhur yang telah tiada di pusarannya atau di kuburannya. Memberikan penghormatan di pusaran atau di jejak atau di bekas kuburan yang telah tiada merupakan tradisi yang sudah lama dilakukan oleh Buddha dan juga dilakukan oleh masyarakat India pada waktu itu. Ini bisa kita lihat menghormati kerangka manusia yang telah tiada dalam sutra Sutra Bhakti Seorang Anak. Diceritakan di situ bahwa Sang Buddha ketika melakukan satu perjalanan, di tengah perjalanan itu melihat seonggok tulang, kemudian spontan Sang Buddha ini bersujud memberi hormat kepada seonggok tulang-tulang tadi. Kemudian ada muridnya Ananda itu berkomentar atau protes. Sang Buddha kan orang yang dihormati, masa mau-maunya menghormati seonggok tulang, tulang-tulang itu. Kemudian Sang Buddha mengatakan, sekalipun kamu telah lama menjadi siswaku, muridku, namun kamu tidak mengerti. Perlu Anda ketahui bahwa tulang-tulang ini dalam banyak kelahiran dan kehidupan pernah menjadi leluhur-leluhurku dalam banyak kelahiran dan kehidupan. Tulang-tulang ini pernah menjadi orang tuaku, kerabatku dalam banyak kelahiran dan kehidupan yang lalu. Maka saya pun memberi hormat. Apa yang dilakukan Sang Buddha ini, itu pun juga dilakukan oleh masyarakat Tionghoa maupun masyarakat Jawa saat ini. Kita tahu sebelum puasa itu ada bulan Ruah, di mana masyarakat Jawa khususnya dulu waktu saya kecil pun juga berbondong-bondong ke kuburan, untuk nyekar. Di situ juga tumpukan tulang-tulang di dalamnya itu, di kuburan itu tumpukan tulang-tulang juga. Kita pun bersujud di situ, nyekar, mendoakan juga di situ. Kemudian di masyarakat Tiongkok itu juga sama juga, di saat Qingming itu juga datang ke kuburan, di situ juga mendoakan, memberikan persembahan-persembahan, saji-sajian, Dan momen seperti ini sebagai momen silaturahmi antar keluarga. Anak-anaknya berkumpul di situ di saat momen Qingming seperti itu. Yang dari jauh ada yang membawa makanan-makanan ciri khas masing-masing daerah, bisa juga dibawa di saat berkumpul di situ. Kemudian ada cerita yang lain yang sampai sekarang pun juga masih diperingati. Ada salah satu suku di Indonesia ini ada seorang itu pergi ke hutan. Kemudian di tengah hutan dia melihat tulang-tulang yang berserakan. Kasihan sekali tulang-tulang ini berserakan. Kemudian secara spontan dia melepas bajunya. Kemudian untuk madai tulang-tulang yang berserakan tadi, diperlakukan layaknya sebagai manusia, sebagai leluhur, ditempatkan di tempat yang layak. Sejak dia memperlakukan tulang-tulang yang ada di hutan tadi, kehidupannya itu berubah drastis, mengalami kemajuan-kemajuan yang luar biasa, kemajuan pesat. Usahanya, dagangnya, bisnisnya maju, rumah tangganya juga rukun dan harmonis. Kemudian dia cerita dengan tetangga-tetangga, dengan orang lain, bahwa merawat leluhur yang telah tiada ternyata membawa keberkahan, keberuntungan, kesuksesan. Dari cerita mulut ke mulut ini sampai sekarang pun
ada seolah-olah ada kesimpulan memelihara merawat orang yang telah meninggal, lalu yang telah meninggal itu membawa keberkahan, ya. Banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungan sekitar kita bagaimana menunjukkan bakti dan hormat kepada yang telah tiada. Ada yang sekedar mengirim bunga atau menaburi bunga. Kenapa pakai bunga, tidak pakai sarana yang lain? Bunga ini berfungsi untuk menjalin ikatan emosional antara yang hidup dan yang mati, diwakili dengan bunga. Atau menyatakan cinta, menyatakan perhatian dan simpatik itu dengan bunga. Bahasa pakai bunga, seperti ketika orang mau pacaran itu menyatakan cinta dan kasih sayang juga dikasih bunga. Jadi alat untuk menjalin ikatan emosional yang hidup dengan yang mati. Namun bunga di dalam agama Buddha itu bisa dimaknai ketidakkekalan. Jadi kita ingin mengajarkan kepada kita dan juga mengajarkan kepada leluhur yang telah tiada, hidup itu tidak kekal, tidak abadi. Maka kamu jangan melekat pada apapun. Sebab sumber penderitaan manusia adalah dalam bentuk kemelekatan ini. Maka lepaskanlah kemelekatan ini, yaitu dengan diwakili dengan bunga sebagai simbol ketidakkekalan badan jasmani manusia, ya. Kemudian ada sarana-sarana yang lain, Bapak Ibu. Ada yang membawa makanan, mempersembahkan, menyajikan makanan-makanan seperti yang ditulis dalam kitab suci. Sang Buddha mengatakan demikian. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Jadi mengenai makanan ini ada dua pendapat yang berbeda. Yang pertama, secara kasat mata, sekalipun kita persembahkan, ternyata makanannya jumlahnya juga tetap. Naruh buah 5 juga tetap 5. Dari sampai awal, pertengahan hingga akhir juga tidak berkurang. Mungkin seandainya berkurang malah takut, ya. Langsung lari ya gitu buah. Ya. Tidak ada yang berkurang di situ, jumlahnya tetap. Jadi makanan ini, buah ini sebagai alat sarana bakti. Ketika beliau masih hidup, saya pun mempersembahkan, memberi makanan. Ketika mati pun saya tidak melupakan kebiasaan itu dengan saya memberi makanan ini, sekalipun juga utuh, ya. Namun ada juga satu keyakinan bahwa yang dimakan itu saripatinya, ya. Jadi kalau ada yang titen, ya, ada yang mencoba, ya, hasil persembahan, bekas persembahan leluhur itu biasanya rasanya hambar. Berbeda ketika Bapak Ibu mempersembahkan makanan di altar Buddha atau Kuan Yin, dimakan tuh manis, tapi habis persembahan di altar leluhur biasanya hambar. Ini juga pernah saya coba tanya-tanya mereka-mereka yang saya kasih makanan. Ya, karyawan wihara saya ambilkan persembahan ulambana atau cengbing, ya, tak suruh bawa pulang. Terus membawa pulang mereka terus tak tanya sampai wihara, gimana komentar keluargamu? Nah, bantu keluarga saya bilang biasanya buah apel tuh manis, ini kok sepo, kan gitu. Tanpa saya ngomong dulu kalau dari persembahan, dalam hati, oh ya ada betulnya juga, ya. Rasanya sepo hambar katanya, ya. Ada yang mengatakan, dan cerita ini bukan 1-2 orang, ada beberapa yang cerita seperti itu. Kemudian ada juga seorang anak, sekalipun orang tuamu sudah meninggal, masih berpikir bahwa orang tua di sana itu jangan sampai kesulitan, jangan sampai keleleran, jangan sampai mengalami kesulitan-kesulitan dalam bentuk apapun, ya. Misalnya saja, biar orang tua di sana tetap mempunyai tempat tinggal yang layak, dikirimi rumah-rumahan. Kita masih berpikir pada leluhur, jangan sampai di sana tidak mempunyai tempat tinggal.
Biar di sana itu mempunyai sarana transportasi pergi-pergi mudah, dikirimi mobil-mobilan. Biar bisa pergi jauh, dikirimi pesawat. Di sana biar tidak kecapean kerja, dikirimi pembantu. Biar di sana itu mempunyai uang, dikirimi uang-uangan. Karena kita masih berpikir agar leluhur kita jangan sampai mengalami kesulitan-kesulitan. Namun sering saya berpesan, boleh mengirim uang-uangan berapa miliar, bakari uang-uangan berapa miliar triliun silahkan, tapi jangan sekali-kali mengirimi uang atau bakar uang asli, ya. Sebab itu tidak boleh oleh negara kita tuh kan, ya, tidak boleh bakar uang asli itu. Dan juga jangan bakar rumah asli atau mobil asli. Ya. Pikiran untuk membagikan pikiran untuk orang tua tidak menderita boleh dirawat sampai kapanpun, karena kita mempunyai kesempatan untuk membalas budi dalam ajaran Sang Buddha tidak terbatas ketika orang tua kita masih hidup. Kalau ada ungkapan waktu kecil saya dikasih nasihat orang tua, semasa masa hidup orang tua kita bisa merawat raganya, jiwanya. Ketika orang tua meninggal atau leluhur nenek kakek meninggal, kita bisa merawat sukmanya atau arwahnya. Ya, bagaimana merawat arwah? Yaitu mengirim doa-doa dan pelimpahan jasa itu. Secara pasti Bapak Ibu kita tidak tahu leluhur-leluhur kita saat ini terlahir di alam mana. Namun ada beberapa kemungkinan bisa terlahir di alam surga bahagia. Hidupnya lebih bahagia daripada kita yang saat ini. Namun tidak sedikit juga bisa terlahir di alam rendah, alam bawah. Karena kita tidak tahu secara pasti, kegiatan pelimpahan jasa atau mendoakan yang telah meninggal adalah kegiatan antisipasi. Ya, sekiranya alam-alam yang ditempati leluhur kita itu alam penderitaan, dan alam penderitaan itu menerima pelimpahan jasa, itu berguna dan bermanfaat. Sekalipun leluhur kita sudah bahagia di alam sana, kebaikan Bapak Ibu datang pagi ini maupun mendoakan di saat hari-hari tertentu juga tidak akan sia-sia. Karena leluhur itu bukan saja leluhur di atas kita 1 tingkat 2 tingkat, ditulis sampai 7 turunan. Ya, itu kan banyak sekali leluhur kita. Diterangkan oleh Sang Buddha ada alam kehidupan yang bisa menerima pelimpahan jasa, yaitu para datu jiwika peta. Ini bisa menerima. Kalau bisa menerima, tentunya kedua-duanya akan mendapat manfaat yang maksimal. Yang kita limpahi juga puas karena diingat oleh keluarganya. Kita pun yang ngirimi doa pelimpahan jasa juga mendapatkan nilai kebaikan yang luar biasa. Semoga Bapak Ibu, saudara sekalian, dengan terlaksananya acara Qingming di wihara ini, apa yang menjadi harapan Bapak Ibu sekalian sebagai tanda bakti, tanda terima kasih kepada leluhur yang telah tiada. Dan memang ya sudah seharusnya, sudah selayaknya kita sebagai anak harus selalu berpikir bahwa tanpa leluhur-leluhur kita tidak mungkin bisa seperti saat ini. Bahkan jejak ada beberapa sel-sel dalam tubuh kita pun itu juga sebagai warisan leluhur-leluhur kita, baik itu yang jelek maupun yang buruk. Yang buruk kita tinggalkan, yang baik kita kembangkan. Ya, tidak ada seorang pun yang lahir dari celah batu. Semua melalui perantara leluhur-leluhur orang tua kita yang telah tiada. Semoga dengan selesainya pelaksanaan ini Bapak Ibu merasa puas dan lega. Karena dalam kehidupan saat ini, hari ini tanggal 5 ini April ini bisa menunjukkan bakti dan hormat kepada leluhur. Semoga menjadi harapan kita semua benar-benar menjadi kenyataan. Leluhur terlahir di alam surga, dan setelah terlahir di alam surga bahagia, selalu memberikan doa restunya kepada kita semua yang masih berjuang di dalam kehidupan ini untuk meningkatkan kehidupan lebih berkualitas dan lebih baik segera menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu.